Hai teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama kami sahabat biologi dari semester 3 Universitas Timur. Di sini kami akan memperkenalkan secara umum tentang tumbuhan paku. Semoga penjelasan dari kami semua bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta. Kata tersebut diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu dan pita berarti tumbuhan. Istilah kata tersebut merujuk pada susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap atau menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Ciri-ciri tumbuhan paku diantaranya adalah yang pertama, akar, batang, dan daun itu memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Yang kedua, dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel juga pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain, dan sampah-sampah sebagai saprofit. Yang ketiga, tidak menghasilkan biji, tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. Kotak-kotak spora tersebut berkumpul dalam sorus, dan sorus-sorus ini kemudian berkumpul di permukaan bawah dari helaian daun. Yang keempat, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan paku juga yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sporofit. Yang keempat, daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Daun yang tidak menghasilkan spora disebut tropofil, berfungsi untuk fotosintesis. Yang keenam, tidak berbunga. Yang ketujuh, umumnya memiliki risom atau batang yang terdapat dalam tanah. Cara perkembangbiakan tumbuhan paku. Pada bagian daun tumbuhan paku terdapat bintikan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora tersebut berada di kotak spora atau biasanya disebut sporangium. Sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi oleh selaput yang disebut insidium. Perlu diketahui bahwa tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Fase tersebut disebut fase sporofit dan gametofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Protalium merupakan organisme fase gametofit berbentuk talus, berukuran kira-kira 1-2 cm dan hanya berumur beberapa minggu. Sebagai organisme, fase gametofit protalium membentuk anteredium atau alat kelamin jantan dan menghasilkan sperma, dan membentuk juga archegonium, alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali dalam siklus hidup sebelumnya. Ternyata tumbuhan paku terdiri dari berbagai jenis. Saat ini sudah ada sekitar 12.000 spesies Pteridophyta yang telah ditemukan. Terdapat klasifikasi yang spesifik dari tumbuhan paku satu ini. Beberapa tumbuhan seperti di gambar, termasuk jenis tumbuhan paku. Ada karakteristik khusus mengapa dimasukkan ke dalam jenis tumbuhan paku. Sekian pembahasan kami hari ini tentang tumbuhan paku. Semoga penjelasan dari kami semua bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di waktu selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.